Shalom, puji Tuhan saudaraku, kita boleh menikmati hari yang baru ini, semua karena kemurahan Tuhan. Mari siapkan kehidupan saudara untuk menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah. Mari kita memulaikan ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 dan 2, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sana kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Saudaraku, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, kami boleh menikmati hari yang baru, dan di hari ini kembali kami ada di hadapan hadirat-Mu yang kudus, memuji memuliakan nama-Mu, dan kami pun hendak membaca mendengarkan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca bagian Alkitab yang menjadi perenungan di hari ini dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 dan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Demikian pembacaan Alkitab, dan tema renungan di hari ini adalah Ajar kami percaya walau tidak melihat. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Thomas yang disebut Didimus artinya kembar, adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Namanya cukup populer, tapi dia dikenal sebagai murid yang skeptis, yang ragu-ragu, kurang percaya, dan lemah iman, terutama karena responnya terhadap berita kebangkitan Tuhan Yesus. Disebutkan di ayat yang ke-24 bahwa Thomas tidak ada bersama-sama dengan para murid ketika Tuhan Yesus menampakkan diri. Tidak ada informasi mengapa Thomas tidak ada. Tapi mungkin saja saat itu Thomas sedang dalam kekecewaan, keputusasaan, kesedihan, dan duka yang sangat dalam karena kematian Yesus. Dan akhirnya dia menarik diri dari persekutuan dan menyendiri. Hal ini semakin diperkuat dengan sikap yang dia tunjukkan ketika teman-temannya mengatakan, "Kami telah melihat Tuhan." Thomas tidak percaya. Dengan jujur dan tegas, Thomas katakan, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Sesungguhnya Thomas adalah murid yang mengasihi Tuhan Yesus. Tapi rangkaian peristiwa yang dialami oleh Yesus sepertinya menggoncang hidupnya, karena tidak seperti yang dia harapkan. Thomas kehilangan pengharapan sehingga menuntut pembuktian untuk menerima sebuah kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus di masa kini, kita bersyukur karena meskipun kita tidak melihat secara langsung atau tidak mengalami perjumpaan fisik dengan Tuhan Yesus,
tapi kita tetap percaya kepadanya. Itulah iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, jangan tunggu bukti baru percaya. Jangan menuntut Tuhan melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib baru percaya. Kita harus percaya pada kesaksian Alkitab. Kita harus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima. Kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup, Dia senantiasa hadir dan terus berkarya dalam kehidupan kita. Karena itu apapun tantangan, pergumulan, persoalan hidup yang dialami, jangan pernah goyah, jangan pernah meninggalkan persekutuan, jangan pernah menjauh atau mengabaikan persekutuan. Ingat, Thomas kehilangan momen penting ketika dia tidak hadir dalam persekutuan bersama murid-murid lainnya. Membangun persekutuan itu sangat penting, mulai dari dalam keluarga kita masing-masing, di kolom, di gereja, di mana saja. Karena di dalam sebuah persekutuan, kita akan menyadari bahwa kita tidak sendiri. Melalui persekutuan, kita dapat saling membangun, menguatkan, dan meneguhkan iman. Dan melalui persekutuan, kita pasti akan menikmati sukacita dan merasakan limpahan berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami akan selalu hidup menaruh percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami meskipun tidak pernah melihat berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan selalu hadir dan terus bekerja, berkarya dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap beriman teguh kepada Tuhan, apapun tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami untuk melaksanakan segala aktivitas, tugas pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Dan kami berdoa setiap pribadi maupun setiap keluarga yang tetap setia dan tekun beribadah kepada Tuhan, kiranya selalu menikmati berkat-berkat Tuhan. Ini kami Tuhan yang berdoa, bermohon sambil mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.